Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Farah Satrina dari kelas KM42 MC03. Pada Urban Village tahun ini, kelas kami memilih Kampung Adat Naga. Latar belakangnya yaitu karena Jawa Barat adalah salah satu provinsi di Indonesia yang banyak menyimpan kampung adat dan masih menyimpan nilai-nilai budaya dari para leluhurnya. Salah satunya yaitu Kampung Adat Naga. Dan Kampung Adat Naga ini terletak di Desa Naglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya. Seluas 1,5 hektar dengan 113 bangunan yang terdiri dari 110 rumah, 1 masjid, 1 balai kampung, dan juga 1 lumbung padi. Adapun upacara di Kampung Adat Naga yang kerap dilaksanakan sebanyak 6 kali dalam 1 tahun, yaitu Hajat Sasih. Kampung Adat Naga ini masih tergolong sakral dengan mitos-mitos yang terdapat di Kampung Naga. Mata pencarian yang diambil dari warga Kampung Naga yaitu bertani, bercocok tanam, budidaya ikan, dan juga menganyam. Selanjutnya saya akan menjelaskan SWOT analisis. Yang pertama yaitu ada strengths. Jadi Kampung Naga ini masih memiliki landasan budaya masih kokoh, walaupun di tengah keramaian kota sampai saat ini masih mempertahankan ketradisionalannya. Contohnya hidup tanpa listrik, perabotannya masih yang lama-lama, dan Kampung Naga juga telah memenangkan ISTA Festival 2019 sebagai kampung terbersih. Dan Kampung Naga khas dengan angleng dan wajitnya, serta beras organik tanpa pestisida. Warganya juga mempertahankan kesetaraan dan juga sederhanaan, sesuai dengan motto hidupnya yaitu gaya hidup bukan hidup gaya. Lalu yang kedua ada weakness. Akibat peristiwa pembakaran Kampung Naga oleh DITI pada tahun 1956 yang mengakibatkan banyak informasi yang hilang. Akibat pembakaran itu disebut dengan peristiwa Parum Obor. Karena Kampung Naga ini adalah kampung adat, bukan kampung wisata, jadi tidak sembarang orang bisa berkunjung dan tidak ada tiketing untuk ke dalam Kampung Naga. Yang ketiga yaitu ada opportunity. Ketika kami melakukan riset pada tanggal 16 Februari 2020, kami berkesempatan mewawancarai Bapak Suherlin selaku Ketua Adat di Kampung Adat Naga. Yang menjadi poin utama kami yaitu masyarakatnya dalam segi gaya hidupnya. Maka dari itu yang menjadi poin utama kami dalam membranding Kampung Adat Naga. Dan Kampung Adat Naga juga mendukung dalam edukasi karena pengunjung dapat menginap langsung di rumah warga dan merasakan sensasi hidup dari biasanya. Pemasaran dari Kampung Naga ini sudah cukup baik karena didukung oleh Dinas Pariwisata Jawa Barat. Yang keempat ada trip, yaitu modernisasi mulai menyerang Kampung Naga. Selanjutnya saya akan menjelaskan kompetitor review. Jadi kompetitor dari Kampung Naga yaitu suku Baduy di Banten yang melatar belakangi diantaranya adat istiadat yang masih kental dan kuat dengan pamali atau larangannya. Yang kedua, keduanya juga sama-sama kampung adat tanpa listrik. Dan yang ketiga, menahan teknologi dan media elektronik lainnya. Lalu selanjutnya target audience. Old target audience yaitu pengunjung domestik dan mancanegara. Sedangkan new target audience yaitu generasi milenial khususnya di Jawa Barat. Secara geografis yaitu masyarakat Bandung dan sekitarnya. Secara demografis milenial usia 18 sampai 25 tahun, dan secara psikografis orang yang senang dengan budaya, kehidupan sederhana dan juga ketenangan dan aktif dalam media sosial. Lalu selanjutnya yaitu USP atau Unique Selling Point dari Kampung Adat Naga. Sanaga, singkatan dari satu turunan Kampung Naga. Warganya itu masih menjaga adat istiadat sehingga masih bertahan sampai saat ini dan tidak termakan zaman. Dan hal unik lainnya yaitu dari warganya dengan pribadi yang ramah, sopan santun terhadap sesama maupun pengunjung. Kampung Naga pun juga bersih dan asri, dan masyarakatnya pun jarang terkena penyakit. Kenapa? Karena pola hidup yang bergantung dengan alam. New positioning dari Kampung Adat Naga yaitu surga di balik lembah, yang artinya surga adat dan budaya di Kampung Naga. Dan yang kedua, di balik lembah karena lokasi Kampung Naga ini tuh dikelilingi oleh perbukitan dan juga hutan serta sawah-sawah, sehingga esensinya menjaga kesetaraan dan ketenangan warga Kampung Naga.
Tagline dari kelas kami yaitu Surga di Balik Lembah, menjelaskan posisi Kampung Naga yang dipenuhi pemandangan alam yang indah, budaya yang berlimpah, dan masyarakat yang sangat ramah. Semua itu bisa ditemui di satu kampung adat, yaitu Kampung Adat Naga. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan logo dari Pukau Pranaga. Yang pertama, di situ ada gambar naga, itu yang berarti kebaikan dan kesuburan seperti warga Kampung Naga itu sendiri. Dan warnanya itu, biru itu melambangkan kenyamanan dan ketenangan. Ivory itu melambangkan kesucian dan kebersihan, seperti suasana yang ada di Kampung Naga, dan juga warna putih itu dipakai untuk baju adat yang ada di Kampung Naga. Ada lingkaran yang tak putus, yaitu memiliki arti melindungi karena warga Kampung Naga yang senantiasa menjaga silaturahmi. Lalu adapun maskot dari kelas kami yang bernama Natali. Natali itu adalah singkatan dari naga tanpa listrik. Bentuknya itu boneka naga. Kenapa? Karena untuk menyusuri Kampung Naga itu kan menggunakan tangga sebanyak 439 anak tangga. Bentuknya itu berlika-liku seperti naga. Warna hijau itu melambangkan alam, warna putih itu melambangkan kesucian. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan AMC strategis, yaitu pertama brand touch point. Kami melakukan pendekatan dengan mendeskripsikan positioning dari Kampung Naga. Yang pertama, memiliki beragam adat yang masih kokoh. Lalu yang kedua, mengadakan kuis di Instagram setiap minggunya. Yang ketiga, mengadakan event dengan suasana ketenangan Kampung Naga. Dan yang keempat, kami membuat special event di public space berbentuk tenda besar yang akan membuat pengunjung itu merasakan satu hari di Kampung Naga. Lalu yang kedua, ada communication objektif, karena berdasarkan hasil riset kami menunjukkan hidup warga di Kampung Naga itu kesetaraan. Maka kami akan membuat campaign untuk sama-sama melakukan gaya hidup yang sederhana serta penggunaan hashtag surga di balik lembah. Jadi, apa yang kami sampaikan surga di balik lembah, bagaimana cara menyampaikannya, yaitu membuat konten YouTube berisi trik dan tips pola hidup sehat, dan di Instagram membuat konten visual dari Kampung Naga serta budayanya, dan membuat anthem dan musik video menggambarkan surga di balik lembah. Lalu selanjutnya ada kreatif strategis, terdiri dari konsep video jingle, konsep animasi brand activation, konsep city overview. Jadi konsep jingle atau musik video dari kelas kami yaitu Pukau Pranaga yang diambil adalah ethnic orchestral agar bisa dicerna oleh semua jenis kalangan. Dan vokalnya juga ada dari kelas kami, ada Alicia, Salsa, Andika, Handrian, Rivi, Sylvia, dan juga Maria. Selanjutnya saya akan menjelaskan multisensory effect dari kelas kami. Yang pertama, indera penglihatan. Ketika melihat tenda besar milik Pukau Pranaga yang di dalamnya terdapat beberapa ruangan dengan suasana pagi, siang, sore, dan malam, pengunjung akan dimanja dengan pemandangan layaknya di Kampung Naga walaupun secara virtual. Lalu dari indera perasa, mencicipi makanan wajib yaitu wajit dan juga angleng. Lalu selanjutnya ada indera pendengaran, terdapat suara-suara alam seperti burung berkicau serta suara ibu-ibu yang sedang memasak menggunakan alat-alat tradisional di sore hari dengan desiran angin pada malam harinya. Lalu ada indera peraba, kami menyediakan permainan yang pengunjung dapat coba. Lalu indera penciuman, bau bunga, dan tanah basah yang habis diguyur hujan. Selanjutnya saya akan menjelaskan storyboard dari konsep animasi brand activation kelas kami. Jadi kami itu mengusung tema teknologi untuk memperkenalkan Kampung Naga. Walaupun di Kampung Naga itu tanpa listrik, tapi melihat kondisi zaman sekarang mengharuskan teknologi karena untuk menggait engagement kami juga. Lalu yang selanjutnya saya akan menjelaskan konsep village overview dari Kampung Adat Naga. Scene 1 dan scene 2 itu menggambarkan suasana pagi hari di Kampung Adat Naga. Di scene kedua dan scene ketiga itu menunjukkan di mana lokasi Kampung Adat Naga melalui peta. Dan scene kelima dan scene keenam itu adalah menampilkan penghasilan sehari-hari dari warga dan diakhiri dengan logo Pukau Pranaga. Oke, mungkin itu saja persembahan video dari saya, salah satu anggota dari kelas Pukau Pranaga KM42M Channel 3. Terima kasih kepada seluruh dosen pengampu brand activation dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa pantengin terus IG-nya Pukau Pranaga di @pukaupranaga. Jangan lupa like, komen, dan share postingan-postingan yang ada di Instagram Pukau Pranaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.